Selamat datang hadirin semuanya. Kali ini saya akan membawakan sebuah film keren dari Paman Ma Dong-seok. Kali ini beliau berperan sebagai bos mafia Korea yang cukup disegani. Namun, di ujung cerita, bos gangster ini harus bekerja sama dengan pihak kepolisian demi menghancurkan kebatilan di muka bumi. Oke, tak perlu berlama-lama lagi di awal, kita mulai masuk saja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Di awal film, terlihat ada seorang pria mencurigakan yang mengikuti satu mobil di depannya. Pria misterius itu sengaja menabrakkan mobilnya dengan santai. Sang pemilik mobil yang ditabrak keluar untuk memfoto, biar ada bukti kelaporan kejadian, dan sekaligus mengklaim asuransi. Tapi pria misterius itu langsung menusuknya secara brutal. Dan film pun dimulai. Salah satu polisi bernama Tae-suk datang ke TKP dan mendapatkan banyak sekali bukti yang dapat ia gunakan. Salah satunya adalah goresan di bemper belakang mobil, bekas tabrakan dengan mobil pria misterius. Bukti-bukti ini pun langsung ia laporkan kepada atasannya. Saat rapat berlangsung, ia menyimpulkan bahwa pembunuh ini adalah psikopat yang telah melakukan pembunuhan berantai. Tapi ternyata ia justru dianggap mengada-ngada dan tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan ia dikira hanya cari muka untuk bisa naik jabatan. Sementara itu di tempat lain sedang ada negosiasi antar ketua gangster terbesar di Korea dalam pembagian wilayah kekuasaan. Sangdo dapat bagian lebih banyak daripada si bos gangster, tapi Sangdo meminta lebih dari itu. Asistensi bos gangster pun tidak terima dan memaki-maki Sangdo, tapi si bos gangster kemudian menenangkannya. Dengan begitu, Sangdo akhirnya ketakutan. Usai pertemuan itu, si bos gangster kemudian langsung pulang naik mobil sendirian. Tidak disangka, ia diikuti si pria misterius. Bahkan ia juga ditabrak dari belakang. Si bos gangster pun turun dari mobil. Tapi kali ini dia tidak marah. Si bos gangster memaafkan perbuatan si pria misterius itu. Tapi inilah yang terjadi. Bos gangster tidak sadarkan diri dengan luka yang begitu parah. Beruntung ia dibawa ke rumah sakit tepat waktu si bos gangster sempat mengalami kritis, tapi masih bisa diselamatkan. Mengetahui hal ini, anak buah si bos gangster sangat marah. Mereka pun tanpa pikir panjang menyerang markas Sangdo karena mengira ini semua ulahnya. Setelah beberapa hari tidak sadarkan diri, akhirnya si bos gangster pun sadar dari komanya. Keesokannya, paginya si bos gangster itu pun langsung memberitahu asistennya bahwa tidak mungkin Sangdo pelakunya, karena si pelaku tidak punya motif apapun saat menyerangnya. Si polisi datang ke ruang si bos gangster. Si polisi sangat yakin penyerang si bos gangster adalah psikopat pembunuh berantai. Tapi si bos gangster tidak mau membantu. Ia hanya menjawab bahwa ia terpleset dan mendapatkan banyak luka. Si polisi langsung keluar dari ruangan itu, tapi ia tidak pulang begitu saja. Ia kemudian mengecek mobil yang malam itu digunakan oleh si bos gangster, dan dugaannya pun benar. Ia juga menemukan goresan bekas ditabrak di bagian belakang, yang semakin membuatnya yakin siapa tersangka dalam kasus ini. Sementara itu, Sangdo datang menjenguk si bos gangster. Tapi bukannya memberikan buah, Sangdo justru memberi ejekan kepada si bos gangster. Bahkan ia sempat mengejek ia lebih baik bunuh diri karena reputasinya sudah sangat buruk. Ditambah lagi, ia juga meminta setengah wilayah kekuasaan dan biaya pengobatan untuk anak buahnya setelah kemarin diserang di markasnya. Meskipun sangat kesal, si bos gangster tetap tenang dan berkata akan memberi semua yang diminta oleh Sangdo.
Ternyata yang dikatakan Sangdo benar-benar terjadi. Gara-gara penyerangan itu, reputasi si bos gangster langsung turun drastis. Bahkan semua investor yang akan membantunya membangun bisnis kasino memilih untuk mundur. Si bos gangster pun merasakan karirnya sudah sangat hancur. Di tempat lain, psikopat misterius ini masih terus beraksi. Kali ini ia membunuh dan mencuri truk milik pria yang sedang mempersiapkan kejutan untuk anaknya yang ulang tahun. Bersamaan dengan itu, di tempat lain si bos gangster menyuruh seorang pelukis untuk menggambar wajah psikopat tersebut. 비슷하네 이 새끼. 경찰보다 먼저 찾아야 돼. 알겠습니다. Tapi tanpa si psikopat sadari, di dalam truk itu ada orang yang sedang tidur. Dan perkelahian pun terjadi. Dan dengan mudah, dia menangkan oleh si psikopat. Tanpa sengaja, si psikopat itu menjatuhkan pisaunya di pinggir jalan. Beberapa hari kemudian, anak buah si bos gangster menemukan pisau dan juga mobil milik si psikopat. Si bos gangster pun merasa sangat puas dan ia sadar bahwa ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Tanpa pikir panjang, si bos gangster langsung menelepon si polisi. Ia memberitahukan bahwa ia punya banyak bukti untuk mengungkap kejahatan. Tak perlu waktu lama, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama, menangkap psikopat barbar tersebut. Mereka pun membuat sebuah perjanjian. Jika si polisi dapat menangkapnya lebih dulu, maka psikopat ini akan dipenjara. Tapi jika si bos gangster yang menangkapnya, maka si bos gangster akan membunuh psikopat itu dengan tangannya. 뭐 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 이 손에 잡히면 골로 간다. Si polisi tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Secara diam-diam, ia membuat timnya sendiri untuk melakukan misi ini. Ia juga dibantu oleh anak buah si bos gangster, lengkap dengan semua fasilitas dan barang bukti, yaitu mobil dan sketsa wajah si psikopat. Tidak lupa, ia mengajak ahli forensik untuk mengecek semua bukti yang ia dapatkan. Tapi saat si polisi menjalankan misi, si bos gangster justru menyalahgunakan barang bukti. Si bos gangster menyuruh asistennya menggunakan pisau psikopat yang ternyata disembunyikan si bos gangster untuk membunuh saingan mereka, yaitu adalah Sangdo. Hasil tes forensik dan info yang didapat oleh si polisi adalah adanya kesamaan DNA korban yang menempel di semua bukti dan pisau yang digunakan untuk membunuh Sangdo. Si polisi pun langsung mengetahui bahwa si bos gangster membohonginya, dan ia pun langsung mendatangi rumah si bos gangster. 아, 이 또라이 새끼 또 왔네. 아니 누구긴 형님 직원이지. 아 그리고 경찰하고 깡패 새끼하고 잘하는 시사를 씨. 너는 뭐 경찰 아니고? Si polisi yang badannya lebih kecil sama sekali tidak bisa menandingi ketangguhan si bos gangster. Dengan santainya, si bos gangster menghadapi dan menenangkannya. Si polisi, ia berkata bahwa ia melakukan itu selain untuk menyingkirkan saingannya juga untuk memperkuat bukti bahwa psikopat itu adalah pembunuh berantai yang selama ini dicari-cari. Ternyata cara itu berhasil. Dalam sekejap, kepolisian pusat menyatakan bahwa kasus ini merupakan pembunuhan berantai, dan ini langsung tersebar luas ke semua TV dan koran. Tapi sialnya tim dari si polisi, yaitu tim 1, justru tidak dilibatkan dalam kasus ini. Padahal kasus ini ada di wilayah tim 1. Pusat menganggap kerja tim 1 tidak becus, karena setelah sekian lama mereka baru tahu adanya kasus pembunuhan berantai. Malam harinya, tanpa wajah tak berdosa, si bos gangster datang melayat. Sangdo yang telah dibunuh oleh asistennya, ia kesana hanya untuk mencari muka, agar mendapatkan kepercayaan oleh orang-orang dan reputasinya kembali naik. Sementara itu, psikopat juga melihat berita kematian Sangdo yang dibunuh menggunakan pisau miliknya. Dasarnya psikopat, ia tidak bisa terima dengan itu, karena pembunuhan tersebut bukan hasil karyanya. Ia pun langsung ikut datang untuk melayat Sangdo menggunakan sobekan kertas sambil melihat ke arah si bos gangster. Ia memberitahu asisten Sangdo bahwa ada seseorang yang menggunakan pisaunya untuk membunuh bosnya. Hari berganti, setelah meneliti berhari-hari, akhirnya si bos gangster dan si polisi mendapatkan bukti yang sangat berguna. Mereka mendapatkan bekas darah di setir mobil milik psikopat. Si polisi pun sangat tidak sabar untuk mengecek.
siapa psikopat itu, tapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat berisik dan ternyata meskipun terluka, mereka berdua masih bisa selamat dari serangan anak buah Sangdo. Asisten Sangdo yang mati karena tertusuk pisaunya sendiri, kemudian dikubur tidak jauh dari tempat itu. Di tempat lain, psikopat tidak juga berhenti melakukan aksinya. Masih dengan modus yang sama, yaitu menabrak dari belakang. Ia lagi-lagi membunuh, lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan kali ini ia juga mencuri mobilnya. Saat membawa mobil, berkali-kali istri korbannya menelepon, tapi si psikopat hanya tersenyum. Paginya si polisi berniat untuk membantu kasus pembunuhan berantai, tapi atasannya malah memarahinya. Dia diminta untuk tidak ikut campur dan mengurus kasus penculikan yang baru saja terjadi. Dengan setengah hati, si polisi melaksanakan misi ini. Tanpa ia sadari, yang melapor tersebut ternyata istri dari korban psikopat semalam. Istri korban pun juga tidak dapat diajak kerjasama dengan baik. Ia malah menitipkan uang tebusan pada ibu-ibu penjual mie ayam dan melihat ke arah si polisi, yang tentu saja membuat misi mereka gagal. Beruntung si polisi sempat melihat pelaku dan mengejarnya, tapi tetap saja ia gagal menangkapnya. Satu-satunya harapan hanya ada di botol yang baru saja diminum oleh si pelaku, dan mereka harus mencarinya di sini. Sore harinya, hasil tes forensik dari setir psikopat dan botol si penculik keluar. Dan polisi pun sangat tidak menyangka, ternyata itu adalah orang yang sama. Tanpa pikir panjang, si polisi mendatangi alamat rumah si psikopat, tapi di sana hanya ada ibunya saja, dan si psikopat sudah berbulan-bulan tidak pulang. Tapi beruntungnya, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia menemukan foto si psikopat yang saat disandingkan dengan sketsa yang dibuat si gangster, wajahnya ternyata sangatlah mirip. Dengan seluruh data yang telah didapat, tim si polisi bersama dengan tim bos gangster langsung menyebar ke seluruh wilayah. Pencarian untuk memburu si psikopat. Pagi, siang, sore, malam, dan senja telah dilalui. Berbagai lokasi mulai dari warung hingga hotel juga telah mereka datangi. Namun Kyung-soo belum juga berhasil ditemukan. Siangnya si bos gangster menunggu jemputan. Si polisi di pinggir jalan. Di tengah hujan deras, ada seorang siswi sekolah kehujanan berdiri di sampingnya, sedang menunggu bis. Merasa kasihan, si bos gangster memberikan payungnya untuk siswi tersebut, dan ia rela kehujanan. Dan tidak lama kemudian, datanglah si polisi mengetahui si bos gangster memberikan payungnya. Si polisi langsung memarahi siswi agar tidak menerima barang dari orang yang tidak dikenal. Lalu ia pergi naik bis meninggalkan mereka. Malam pun tiba, si polisi, gangster, dan seluruh anak buahnya mereka pun berpesta untuk menyemangati diri mereka sendiri dalam masa pencarian ini. Saat sedang asik-asiknya, si bos gangster meminta semua tenang dan memperhatikan berita pembunuhan yang ada di TV. Saat itu yang membuat mereka terkejut, korbannya ternyata adalah siswi sekolah dan terlihat payung milik si bos gangster. Mereka pun langsung mengerahkan pasukan untuk menyerbu area pembunuhan tersebut, dan akhirnya mereka pun dapat menemukan penginapan si psikopat. Seluruh tim penangkap telah disiagakan di berbagai sudut. Mereka mengawasi setiap pergerakan mobil yang melintas. Beberapa waktu kemudian, mobil si psikopat pun datang, tapi belum sampai turun dari mobilnya. Si psikopat langsung bergegas tancap gas. Beruntung si bos gangster berhasil menabrak mobil psikopat, meskipun ia juga menabrak mobil si polisi. Tapi sialnya ketika pintu dibuka, ternyata si psikopat sudah tidak ada di mobilnya. Si polisi dan bos gangster dan asistennya menyebar untuk mencari psikopat.
Tapi si bos gangster yang mendengar teriakan asistennya langsung menuju ke sana. Tapi sialnya ia sudah terlambat. Asistennya ditemukan dengan kondisi sudah sekarat dan tidak mungkin lagi tertolong. Sebelum menghembuskan napas terakhir, asistennya masih sempat memberitahu di mana psikopat pergi. Dengan arahan itu, tetesan darah dari pisau psikopat yang baru saja digunakan untuk membunuh asistennya, si bos gangster sampai di tempat karaokean. Satu persatu ia mengecek ke dalam ruangan karaoke, tapi ia tidak juga menemukan psikopat. Hingga akhirnya ia mencurigai satu. Dengan perlahan ia mendekati ruangan itu dan akhirnya si bos gangster tidak langsung membunuhnya di tempat. Namun ia membawa si psikopat ke gudang dan menghajarnya habis-habisan di sana. Tapi bukannya takut, si psikopat justru terlihat sangat bahagia. Namanya juga psikopat, si bos gangster pun semakin kesal melihatnya. Emosi si bos gangster sudah memuncak. Ia kemudian mengambil sebilah golok dan berkata pada si psikopat akan memotong-motong tubuh si psikopat tersebut. Bos gangster pun terkapar dan tak sadarkan diri. Karena ulah si polisi pun berkata, kemudian si polisi membawa si psikopat karena ia ingin si psikopat dihukum di penjara. Sesampainya di kantor polisi, semua orang di sana pun begitu terkejut. Si polisi berhasil menangkap si psikopat. Para wartawan pun kemudian berdesak-desakan ingin meliput hal itu. Tapi sialnya, barang bukti yang digunakan untuk menyatakan si psikopat bersalah tidaklah cukup. Karena jika ia memberitahu barang bukti yang ia gunakan sebelumnya, pastinya ia ketahuan telah bekerja sama dengan gangster, dan itu sangat berbahaya bagi dirinya yang seorang polisi. Ditambah lagi si psikopat selalu mengejek si polisi yang tidak dapat membuktikan apa-apa. Saat persidangan berlangsung, selain kurangnya bukti, si psikopat juga pandai bersilat lidah, sehingga ia hampir saja menang dalam persidangan tersebut, dan tentu saja ia akan dinyatakan bebas. Dan betapa terkejutnya semua orang di sana, ternyata saksi terakhir itu adalah si bos gangster. Ternyata hari sebelumnya si polisi kembali mendatangi si bos gangster untuk membuat kesepakatan. Meski sangat kecewa pada polisi, si bos gangster mau bekerja sama dengan satu syarat, dan si polisi pun langsung menerimanya. Dalam kesaksiannya, si bos gangster sebagai satu-satunya korban yang selamat dari serangan psikopat langsung memberi bukti berupa sketsa wajah yang pernah ia buat setelah ia diserang. Tapi tentu saja bukti itu sangat tidak cukup. Si bos gangster lalu dengan lantang menceritakan bagaimana ia bertarung melawan psikopat saat itu, sambil menunjukkan bekas luka di tubuhnya. Dan ia juga memberitahu bahwa pelakunya mempunyai luka tusukan di dada kirinya. Dengan bukti tersebut, akhirnya si psikopat dinyatakan bersalah dan akan dihukum mati. Sementara itu, kita bisa melihat si bos gangster yang baru saja sampai di penjara dengan dikawal oleh para polisi dan disambut dengan hormat oleh para napi di sana. Dan ternyata si bos gangster berada di sana atas kesepakatan yang ia buat bersama si polisi, di mana si bos gangster akan membuat hari-hari si psikopat terasa bagaikan neraka. Dan film pun tamat. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데